Oke, udah rekam ya. Udah belum sih? Gimana sih udah direkam belum? Sudah, ini sudah direkam dan sedang merekam. Oke, kita mulai ya. Kita buka proyek terlebih dahulu biasa. Saya pakai laptop yang beda, jadi saya udah ganti halaman itu biasa ini. CD, Rapel 18. Ini saya simpannya di sini. Kalian kalau disimpannya di letaknya beda ya tergantung letak ya. Kalau saya di sini di Cedok latihan Rapel PB naik 2. Ini angkatan 18 ini angkatan 16 tadi. Udah masuk, kita langsung running aja di sini. Oke. Halo, jelas ya? Kalau nggak jelas nanti langsung hidupin aja suaranya, bilang nggak jelas atau misalkan kayak gimana ya. Oke, kita running aja project kita itu di 120. Ini project yang Paravel 18 web HP-nya kita rutinnya itu kan kita nggak pakai linknya ya, linknya kita pakai slash doang. Nah di sini halaman utamanya dia mengarah ke layout itu halaman utamanya. Dan kemarin itu kita udah bikin relasi beberapa tabel kemarin. Ini kalian jangan khawatir ya kalau misalkan belum ngerti, ini direkam, nanti saya upload kalau misalkan mau nonton lagi, kita tinggal nonton aja. Oke, kita lihat tabelnya dulu. Karena kita kan mau relasi 3 tabel ya. Kalau yang ini fakultas ini kan nggak ada relasi, dia perlu biasa aja tambah edit sama hapus ya biasa. Kalau jurusan dia udah ada relasinya itu sama si fakultas. Relasinya itu di mana? Nah di controller ini kita lihat fakultas ya. Ini gimana caranya biar paham gitu. Di saya tampilannya masih terminal. Sama kok masih di CMD. Ini di mana ini? Sublime. Udah di Sublime ya? Nah, udah. Ini gimana cara ngilangin ini? Air lead atau gitu ya? Nah, di sini ya. Kemarin relasinya itu kan kalau fakultas itu nggak ada relasi. Nah, di sini di indeksnya kan nggak ada relasi, langsung aja DB fakultas, get budaya kan. Terus kalau misalkan di jurusan, di sini udah ada relasinya itu si tabel jurusan dengan si fakultas. Nah, kalau pengen simpelnya itu kayak gini, ini select itu kan cuma buat nampilin apa-apa aja. Kita komen dulu aja. Nah, di sini kan relasinya itu kalian tinggal pilih aja tabel si anak direlasiin tabel si induk. Anaknya siapa di jurusan, makanya si tabel jurusan yang mau direlasiin. Tapi si jurusan dulu relasiin tabel jurusan dengan induknya siapa, fakultas. Relasinya gimana? Ya udah tinggal DB tabel jurusan dengan induknya fakultas, di mana fakultas itu punya ID Pak, ID dia, dan tabel jurusan punya ID Pak FK. ID Pak ini sama ID Pak FK itu harus sama, nggak boleh beda. Kalau di sininya satu, berarti di sini juga harus satu. Nah itu bisa direlasiin, baru bisa di-get. Kalau misalkan di sininya satu, di sininya dua, nggak ada yang sama, dia nggak bisa, maka datanya itu kosong. Itu relasinya. Nah, kalau misalkan yang create kayak gitunya kan udah biasa ya, create kayak gini, terus store kayak gini, biasa, edit kayak gini. Nah editnya kalau di sini ada yang beda dikit, ada dua yang dilemparin, yaitu pertama data fakultas ini tuh nanti buat si select option. Kalau data jurusan ini tuh untuk ngambil ya data jurusan yang ID-nya itu aja, karena kan mau diedit. Nah, ID pack ini tuh
buat nanti di sini. Urusan edit. Nah, di sini. Ini data fak yang tadi, yang data fak semuanya. Ini data jurusan. Nah, data jurusan. Jadi data jurusan itu kita cuma pakainya ini aja apa sih? Data jurusan kita mengambilnya itu kita pakainya get aja, pakainya course aja. Gitu. Oh hilang coy. Mahasiswa. Di sini kan fakultas sudah, jurusan udah, sekarang mahasiswa. Mahasiswa kita belum ada linknya. Kita bikin kerut di relasi 3 tabel dengan kasih trik ya, trik biar cepet. Kita coba bikin kerutnya itu nggak pakai percobaan, langsung create update jeleknya langsung ya. Kita mulai dari bikin folder dulu. Nah kita bikin cara cepat aja ya. Cara cepatnya itu pertama saya tuh bikin di root dulu. Di root dulu kita bikin nih, bikin controller dulu. Kalian bisa ngikutin triknya atau enggak, terserah ya. Kalau triknya kayak gini. Kita bikin root dulu. Root itu kan mahasiswa. Nah terus bikin di sini tuh kita walaupun belum ada controllernya, kita bikin dulu aja mahasiswa controller. Nah di sini kan udah bikin kita rootnya dengan research. Nama linknya mahasiswa, nama controllernya mahasiswa controller. Kita tanya mahasiswa controller, berarti kita langsung ke app http controller. Nah di sini lihat udah ada belum mahasiswa controller? Oh belum ada. Kalau belum ada berarti kita bikin dulu di sini. Jangan di sini. Bikinnya kita melalui CMD. Ctrl C, PHP, artisan, controller, mahasiswa apa siswa? Mahasiswa ya. Mahasiswa, controller, min R seperti biasa. Oke, udah jadi. Nah, di sini kan mahasiswa, controller. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih cepat, kan tinggal copy paste kayak gini. Copy paste. Nah, karena kan kita sebelumnya udah punya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja. Yang jurusan yang terbaru kan karena di bawah itu udah ada relasi. Yang copy paste aja kayak gini. Ini trik kalau misalkan kalian lagi ujian ngoding kayak gini daripada ngoding lama kan. Nah, ini selectnya kita hilangin dulu karena belum tentu select itu yang kita mau ini pasti. Nah, kalau misalkan kayak gini, nanti kalian harus sesuai dengan tabel-tabelnya. Itu karena kita tabelnya beda. Nah, kita bikin aja selagi ini latihan, terus untuk mempercepat juga. Berarti misalkan di sini tinggal bikin dolar mahasiswa sama dengan DB. Kan kita mau weather. Kalau ingat DB di atasnya udah ada DB belum? Terus DB. Nah, kalian bikin dulu aja. Kalau misalkan lupa nanti juga diingetin gitu. Mahasiswa. Misalkan tulisan sini mahasiswa kan. Nah di sini lihat mahasiswa kita udah ada belum tabel mahasiswa? Oh belum. Nah,
kita tinggal bikin. Kalau udah belum kayak gini, kita tinggal bikin dulu di si ini. Bikin lagi berarti PHP artisan make model, nama modelnya mahasiswa BM. Bikin nanti ini otomatis membuat model created sama migration created. Udah, kalau udah kayak gini kita bikin dulu modelnya di si database migration create mahasiswa. Nah, di sini karena kita udah ada sebelumnya, kita copy saja. Nah, di sini ID yang kita butuhin ID NHS, kemudian ID yang mau jadi relasi itu ID jur skor FK biar beda itu. Kemudian nama si mahasiswa, terus apa lagi ya? Ini udah ada kunci. BMAS. Bukan ini. Paragraf 18 ya. Di sini kan fakultas ada, jurusan ada, karyawan, siswa model. Kita nggak pakai siswa model, kita pakai mahasiswa. Di sini mahasiswa belum ada. Tapi kita bikin dulu di sini udah ya. Mahasiswa, ID jur, IDBK, nama sama, udahlah ini doang. Nama udah ini doang. Kalau udah kayak gini berarti kita tinggal kalau ada migration kemudian berarti kita harus migrate. Berarti kita kan migration udah dibikin, udah dimigrate. Kalau udah kayak gini kita tinggal jalan lagi karena udah gak ada kita hubungannya nanti sama CMD. Udah kan? Model udah dibuat, kita balik lagi controller di sini. Kita bikin lagi mahasiswa sama dengan halo? Ini di mana? Siapa yang suaranya? Ini layarnya di mana? CMD di ini kan? Bisa Siswa controller. Lagi ngoding kan? Iya. Iya. Ada di Siswa controller. Ini di mana, Pi? CMD. Berarti benar ya? Iya. DB, table. Nah, di sini yang penting, di sini relasinya itu kita buatnya itu di si index. Nah, seperti biasa, kita mau relasiin siapa? Mahasiswa, berarti mahasiswa pertama. Nah, di sini kita mau relasiin sama si join dulu. Nah, kita kan mau relasi 3 tabel. Tiga tabel itu fakultas, jurusan, sama mahasiswa. Yang jadi relasi pertamanya itu mahasiswa. Kita cari dari ketiga tabel itu yang ada hubungannya sama mahasiswa. Siapa? Fakultas ada gak hubungannya? Nggak ada. Yang ada itu siapa? Di jurusan. Berarti di sini itu jurusan. Nah, tinggal terus aja jurusan dot ID jur, dia kan di ID jur ya. Ada sekarang FK. ID jur kan. ID jur. Nah, berarti benar di sini ID jur. Nah, model relasiin sama siapa? Sama si mahasiswa. Mahasiswa. Di mahasiswa punya apa yang sama dengan jurusan? Punya ID jur, skor, FK. Kan? Mahasiswa. Nah, punya ID jur FK. Nanti si ID jur FK itu bakal relasiin sama si ID jur. Kalau udah kayak gini, ini kan cuman baru relasi 2 tabel. Nah, kita mau relasi 1 tabel lagi sama siapa? Sama si fakultas. Apakah bisa masuk sama fakultas relasi? Kan nggak ada relasinya. Ada. Nanti si fakultas itu relasinya sama si jurusan. Itu tinggal kayak gini. Fakultas.id
relasiin dengan jurusan.id FK. Nah, kayak gini kita tinggal get aja. Kita mau cek ada nggak datanya, tinggal pakai DD mahasiswa. Cek ya. Cek itu berarti kita kan di sini si ini kan mahasiswanya belum ada link, kita kasih link dulu mahasiswa. Jadi mahasiswa. Nah, di sini kita belum kasih link untuk si mahasiswa. Tinggal copy aja tab-nya di sini. Nah, tab jurusannya ganti sama mahasiswa. Mahasiswa itu dari mana? Mahasiswa itu dari sini. Mahasiswa yang ini. Kalau di sininya X, berarti di sini juga harus X. Nah, indeksnya itu, indeks dari mana? Indeks itu ketika kita klik mahasiswa ini, kan masuk ke controller. Nah, di sini, nah baru dia manggil indeks yang ini. Kalau di sininya mahasiswa.store, berarti dia bukan ke indeks, tapi ke si store yang ini. Karena kita butuhnya mahasiswa.indeks. Kita coba klik ya. Klik mahasiswa, maksudnya di sini. Nah, di sini kan nggak ada datanya kosong. Kenapa? Karena di sini lihat. Mahasiswanya juga kosong. Di jurusan ada satu type 2 data. Di fakultas ada 2 data. Oh, ketika di get dia nggak dapat karena apa? Karena di mahasiswanya kosong. Bukan karyawan mahasiswa. Nah, gimana caranya? Kita tinggal tambahin dulu aja. ID mahasiswanya kita salah. Dan belum ada yang kita tambahin dulu di mahasiswa ini kami misalkan 1, karena kan tadi ada di jurusannya 1 namanya ID ininya 3, tanggal sekarang ada tanggal 3. Nah, katanya udah, kita coba yang refresh lagi. Nah, di sini ada datanya itu 1. Si mahasiswanya 1, jurusannya 1, pertanyaannya mungkin ada yang nanya, di sini di jurusan itu datanya itu ada 2, di fakultas juga ada 2, kenapa pas di get relasi dengan si mahasiswa jadi 1? Karena si mahasiswanya juga cuma ada 1, jadi yang kita ambil itu cuma mahasiswa yang ID-nya 1 dan ID jurusannya kayaknya 1. Jadi jurusan yang ID-nya 2-nya dia kita ambil karena nggak ada relasi si mahasiswa yang ID-nya 2 dengan si mahasiswa ini. Karena yang kita ambil itu cuma ID-nya 1, jadi yang kami cuma datanya 1. Gitu. Udah kayak gini, kita tinggal return siapa. Karena kita belum ada, kita bikin aja mahasiswa.index, karena yang dilempar berarti namanya form. Yang dilempar siapa? Si mahasiswa.index, berarti kita harus bikin folder mahasiswa file index. Ada belum, tapi kita bikin dulu new folder mahasiswa. Kita harus bikin file Oke, kita copy aja dari si indeks ini jurusannya lagi. Tadi yang kita lempar itu siapa? Si bukan data, tapi si mahasiswa. Mahasiswa ini apa? Mahasiswa ini itu variabel yang kita lempar dari sini. Nih, kita lempar mahasiswa, diterima sama ini, mahasiswa yang ini. Data type-nya kita ganti dengan data MAS. Nah, ini kayak kita mau tampilin pertama nama fakultas dia apa. Bukan. Semua pertama itu kita mau nama dia apa, fakultas dia apa, jurusan dia apa. Tapi di sini kita juga harus tambahin. Nah, ini dia nama
nama ini apa? Nama itu field yang ada di sini di tabel mahasiswa. Nama, nah ID-nya, nama jurusan, nama fakultas apa, yang dari tabel fakultas, nama jurusan apa, nama yang dari tabel jurusan. Nah, di sini bukan jurusan .edit tapi mahasiswa. Oke, coba kita ini. Nah, kita palingan ini ya, kita nggak jadi seperti kuliah ini karena lagi latihan juga. Unexpected. Nah, kalau misalkan error kayak gini, kalian jangan bingung. Boleh, pertama boleh baca errornya apa. Oh, kayak gini berarti kelebihan atau kekurangan kayak gini. Nah, lihat di sini. Di sini ada lokasinya. Ada TP kontrol mahasiswa PHP 22. Berarti di kontrol mahasiswa lain ke-22. Sini. Lain ke-22. Oh, di sini kurang titik koma. Nah, di sini. Ini tabel mahasiswa. Di sini otomatis namanya Aldi, fakultas ilmu komputer, jurusannya MI. Jadi kita relasi tiga tabel. Pertama tabel mahasiswa, kedua tabel fakultas, ketiga tabel jurusan dalam satu relasi. Nah, sekarang kita bikin create-nya. Create mahasiswa. Berarti dia berjalannya sekarang di indeks di atas kanan. Sini ganti mahasiswa. .create mahasiswa.create berarti dia langsung masuk ke sini. Create yang ini. Nanti tinggal kita return view siapa ke si mahasiswa .create. Mahasiswa.create masuk mahasiswa, folder mahasiswa, file create belum ada, create-nya kita bikin dulu. Nah, ingat di sini ya, harus pakai blade. Kalau nggak pakai blade, nanti munculnya itu tulisan doang. Tulisan. Oke. Tulisannya ganti sama mahasiswa. Nah, di sini. Kalau di tabel jurusan itu, pas ketika tambah jurusan itu kan, di sini harus ada pilih nama fakultas dulu. Otomatis harus ada yang dilemparin kan. Nah, pas ketika mahasiswa juga sama, ketika klik ini, ketika nanti pas form itu harus ada pilih jurusan terlebih dahulu. Kalau ada pilih jurusan terlebih dahulu, otomatis harus ada yang dilemparkan. Nah, di sini kita harus bikin lemparan dulu. Misalkan data jurusan, kita ngambil seluruh data dari tabel jurusan untuk ditampilkan nanti di create si mahasiswa. Oke. Masuk ke sini. Nah, di sini data faknya ganti dengan data yang dilempar, diganti nama dengan data JS. Di sini ID faknya ganti dengan ID jur, nama fakultasnya ganti dengan nama jurusan. Ini juga bukan ID fak. Sini dengan nama dia sendiri, nama jurusannya ganti dengan ya. Nah, sini jurusannya langsung MI Inggris. MI itu dari mana? MI Inggris itu dari tabel jurusan. Nah, di sini MI Inggris gitu kan. Ingat, ketika select option itu yang kita tampilin itu namanya, tapi yang kita ambil itu ID-nya, gitu kan. Nah, maka di sini option value-nya ID jur. Nah, di sini nama jurusan itu buat ditampilinnya. Makanya di sini yang ditampilkan itu MI Inggris, tapi ketika kita klik submit, nanti yang kali itu bukan MI, tapi ID CMI. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masukin ini, mahasiswanya ganti mahasiswa store. Seperti biasa, ini name-nya nama, ini ID jur FK. Nanti masuk ke berarti si store di sini. Tinggal masukin aja ke database DB tabel mahasiswa. Ingat untuk masuk berarti insert biasa koma
sekarang kita pertama itu kita masukin filenya dari tabel mahasiswa. Pertama kita mau masukin ID jur FK kan. Jur FK sama dengan panah. Kita pakai request. Request. Nah, di sini baru ini tabel yang ada di database. Nah, sekarang itu nama yang dari inputan. Nah, di sini namanya dia kita pakainya ID jur FK sama. Nah, itu request ID jur FK. Kedua, kita memasukin si nama sama dengan mana pakai request lagi. Nah, sekarang kita inputin ini dari inputan namanya si nama. Udah kayak gini kita tinggal return direct biar dia akhirnya itu nggak mati di sana. Lalu masuk ke mahasiswa testing ya. Kita Inggris namanya more submit. Di sini more Inggris. Oh, fakultasnya otomatis muncul. Kita kan tadi pas ke mahasiswa nggak ada fakultas, cuma jurusan doang. Ya, itu efek dari relasi tiga tabel itu. Yang kita inputin jurusan doang, yang kita get itu sekaligus sama fakultas. Karena fakultas sudah berelasi dengan jurusan. Ini yang namanya tiga relasi itu kayak gini. Kayak gitu. Oke, lanjut ke si edit. Edit ke si indeks ini. Masuk di sini kan mahasiswa edit. Di sini ID jur. Nah, di sini kan kita belum tahu ID-nya itu. Takutnya kan ID si ini itu sama dengan di sini lihat ID mahasiswa namanya siapa, ID MAS, ID jurusan, ID jur. Ini kalau misalkan kayak gini ID-nya namanya beda, kita nggak perlu menggunakan select di sini tuh. Karena ya kita mau ngambil ID ya udah jelas ID namanya sama beda. Tapi kalau misalkan di sini ID mahasiswa ini ID jurusan itu namanya ID, terus mahasiswa juga di sini itu AS, nah itu baru nanti harus dibedain, harus diselect gitu. Stop share dulu ya. Nah, sudah. Atau ayah share screen. Yang di Paraman Lab ya, kalanya. Oh, siap. Ding ngoding nang kayaknya pamita suderes teka udah. Ya, nanti saya beresin dulu satu kerun, nanti kalian coba dari awal, nanti sambil tanya-tanya gitu kan, ya. Itu ya. Oke. Teja ngechat ya siapa. Oke, share screen lagi. Share. Oke, sekarang di mana? Ini di mana sekarang? Takut salah lagi. Sabelahnya. Controller. Sekarang di CMD. Iya. Oke, lanjut ya. Ini yang nanti saya beresin satu per dulu dari indeks sampai destroy, kalian baru coba. Yang paling penting sih di sini. Kalau yang create, store, edit, update kan itu udah kita sering lakuin. Nah, sekarang kita beresin dulu, makanya saya percaya kalian bisa. Nah, kan udah UTS juga. Nah, sekarang kita beresin dulu satu perut, nanti baru kalian mulai. Nah, sekarang kita masuk ke edit. Mana tadi? Ini ngilangin ini gimana sih? Bagus banget, coba. Oh, hilang call. Saya udah direkam belum? Sudah. Oke. Yang itu kan sekarang kita mau masuk ke edit. Edit itu di ini ngilangin gimana bro? Oh. Kan kita di sini. Kan kita mau edit ya. Tombol buat back to button. Oh. Sorry. Kenapa kita? Ini hide. Ini nanti hilang kayak tadi. Ini hide name. Udah aja ya.
Sekarang kita mau yang edit, klik edit di sini. Nah, untuk mastiin seperti biasa di sini kan ketika kita ngarahin ke edit, lihat di sini di garis yang ini. Seperti ini kan, ketika ngarahin di sini, oh mahasiswa satu edit, berarti jadinya satu. Mahasiswa ada edit, jadinya dua, berarti udah benar kan. Sekarang kita tinggal masuk ke sini. Mahasiswa ke edit. Di sini kita tinggal data yang pertama. DB, label seperti biasa, nama kerjanya apa? Mahasiswa. Terus di sini pakainya siapa? Pakai where. Karena dia edit kan berdasarkan ID. Where ID LKS sama dengan yang dilepas siapa? Kalau di sininya ini juga harus karena di sini ID, di sini juga harus ID. Kita cuma nambah satu data, kita cuma pakai first one. Selanjutnya ada satu lagi data si jur, karena ketika edit itu kita milih jurusan, tapi jurusannya itu yang jurusannya udah sesuai dengan yang dirubah kayak gitu. Makanya di sini kita tampilin juga seluruh data dari tabel jurusan. Ya, dan itu doang kalau jurusan yang berdasarkan ID. Kemudian kita tinggal return view buat edit dan kita compare. Karena di sini ada dua data yang dilempar, berarti di sini pertama data view, kedua data LKS. Nah, kita masuk ke mahasiswa.edit. Ada nggak mahasiswa.edit? Nah, nanti kita copy yang dari create. Nah, di sini tinggal ubah jadi dibutuhkan. Nah, di form juga kita harus nanti jadi mahasiswa bukan store lagi tapi update. Nah, di sini jangan lupa tadi yang kita lempar itu si data MHS kan, data MHS, ID, MHS yang kita pakai. Nah, karena si update itu metodenya itu put, nah di sini kita harus metodenya itu tuh kita default aja menjadi post, karena kalau kita ngosong kayak gini yaitu defaultnya itu get. Kalau get itu nanti takutnya ada yang error, tapi error yang enggak, tapi kebanyakan error. Makanya kita default aja metodenya post, kemudian di sini kita timpa lagi metodenya, ganti menjadi put kayak gitu. Jangan lupa CSRF. Kalau nggak pakai CSRF nanti errornya itu expired. Nah, sini data jur yang tadi kita lempar dari sini. Nah, data jur yang ini, data jur disimpan. Data jur yang ini tadi bisa hilang ya? Buah dulu lah. Nah, data jur yang ini yang kita lempar dari sini. Nah, dari sini masuk ke sini kan. Nah, pas ketika edit kan kita maunya itu tuh misalkan ini ya, Aldi jurusannya itu edit kan. Nah, ini kan benar, ini udah edit benar. Nah, ketika dia Inggris kan dia harusnya ke Inggris, tapi karena kita nggak default, nggak paksa dia harus ke Inggris, makanya dia TMI. Nanti rawannya itu kayak gini, misalkan datanya banyak, kita klik edit itu nggak sengaja gitu kan. Nah, kita kan nggak sengaja, terus kita langsung klik submit lagi. Kalau kayak gini, otomatis kalau misalkan tadi yang tadinya Inggris, berubah jadi ini ya, jadi harusnya kan kalau misalkan edit nggak jadi ya bakal ada yang ubah. Makanya harus kita sesuaiin dengan awalnya. Nah, seperti biasa, jalannya itu kita di option sini, ini ya. Tapi dengan add, if, itu biasa. Juga kalau kita menggunakan data jurs.id jur sama dengan data MKS ID jur FK selected
Inggris, harusnya ke Inggris. Oke, benar ya. Inggris. Ini benar-benar. Oke, ini kita belum dari sini. Kita harus kasih value di sini. Value, posisi, name. Data, hak, yang kita harus sesuai dengan nama yang kita lempar. Ini benar. Jadi gini, ketika nggak ada yang perlu diedit, udah tinggal klik aja lagi submit. Kalau reset ya dihapus. Reset dia tombolnya belum bisa. Reset itu kayak gini. Dari setelah kita awal. Klik submit. Klik submit itu dia bakal ke komen mahasiswa, update mahasiswa, ID mahasiswa. Masuk ke sini. Nah, biasa di sini kita tinggal jalan. Kita belajar dari kemarin ya. Copy paste. Kita copy paste dari sini. Di sini. Kadang-kadang sebelum lihat ada where dulu. Where ID. Sesuai dengan dolar ID FK. ID FK itu ini. Terus nama itu sih ini. Cek this out. Mau edit, ya submit, mau di Inggris kita ganti DNI. Lagi ilmu komputer yang tadinya bahasa sastra jadi ilmu komputer. Itu untuk update. Selanjutnya destroy. Destroy ini paling mudah. Seperti yang copy paste aja. Ingat ya, copy paste ini karena kita sebelumnya udah bikin. Kalau sebelumnya kita belum bikin, jangan copy paste. Karena buat apa kan di kan ini saya ini gimana? Sastra Inggris dan itu ya, itu perlu untuk relasi 3 tabel. Yang penting, yang paling penting itu di sini. Saya enggak yang sendiri. Kalau yang mau tanyain silakan hidupin apa namanya mute-nya, unmute. Enggak, kalau nggak ada juga hidupin dulu ini biar gak sepi ini, sepi banget buat yang kayak gini. Kalau hidupin dulu ininya, ini berisik ya daripada sepi kayak gini. Bisa ya? Bill. Halo. 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 Ada yang nanya nggak? Siapa ini yang itu? Halo. Ada suara
suaranya kan? 3 jari atau Nggak, hidupin aja lah semuanya. Siapa nih? Nah, sekarang hidupin dulu ini apa sih mic-nya biar saya tahu orang. Ya, A. Ada yang tanyain nggak?